Harapan besar akan infrastruktur jalan tol yang modern dan efisien di Lombok kian mendekati kenyataan. Rencana pembangunan tol Lombok antara Lembar sampai Kayangan telah tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 367/KPTS/M/2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional 2020-2040. Dengan penanganan yang dijadwalkan pada tahun 2025 sampai 2029. Proyek yang menjanjikan senilai setidaknya 23,9 triliun ini yang digadang-gadang akan menjadi motor penggerak baru bagi pariwisata dan perekonomian Nusa Tenggara Barat. Pemerintah pusat bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan anggaran besar untuk merealisasikan proyek strategis nasional berupa pembangunan jalan tol Lembar Kayangan sepanjang 82 km. Untuk pembebasan lahan saja telah dialokasikan dana sekitar 1,9 triliun yang mencangkup pembebasan lahan di wilayah Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB Sadimin menyampaikan bahwa proses persiapan telah dimulai sejak tahun 2024 dengan pelaksanaan survei lahan, perkebunan, dan irigasi di sepanjang jalur yang direncanakan. Untuk pembebasan lahan di Lombok Barat dibutuhkan sekitar 300 miliar, Lombok Tengah 1 triliun, dan Lombok Timur 600 miliar. Total keseluruhan mencapai 1,9 triliun. Tak hanya itu, pembangunan fisik atau konstruksi jalan tol ini diperkirakan menelan biaya sebesar 16 triliun. Jalan tol ini dirancang untuk menjadi jalur penghubung vital dari Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat ke Pelabuhan Kayangan di Kabupaten Lombok Timur yang melintasi wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Sebagai bentuk keseriusan daerah, pemerintah Provinsi NTB telah melaksanakan prastudi kelayakan pada tahun 2024 dengan anggaran sebesar 1,5 miliar. Kajian prastudi kelayakan tersebut menghasilkan 3 opsi trase jalan tol, yaitu trase utara yakni Lembar jalur utara Kayangan melewati lahan produktif, mahal, dan panjang. Trase selatan melewati Lembar, Patung Sapi, bypass Mandalika, Kayangan. Dan trase tengah yakni Lembar, Praya, Kayangan. Jalur tengah ini yang dinilai paling ideal. Dari ketiga trase tersebut, jalur tengah menjadi yang paling memenuhi kriteria karena sebagian besar menggunakan jalur baru yang melewati area persawahan dan meminimalkan penggusuran pemukiman. Guna mempercepat realisasi proyek ini, pada tahun 2025, pemerintah Provinsi NTB akan mengalokasikan anggaran khusus untuk pelaksanaan studi kelayakan, meski secara kewenangan pelaksanaan studi kelayakan sebenarnya berada di pemerintah pusat. Pembangunan jalan tol ini telah masuk dalam agenda nasional berdasarkan Keputusan Menteri PUPR nomor 367/KPTS/M/2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional 2020-2040. Dengan demikian, proyek ini akan ditangani secara bertahap mulai tahun 2025 hingga 2029. Dijelaskan pula bahwa dengan pembebasan lahan yang ditanggung pemerintah, hasil kajian menunjukkan proyek ini bisa balik modal dalam waktu 9 tahun setelah beroperasi. Keberadaan jalan tol Lembar Kayangan sangat penting karena merupakan jalur logistik nasional. Saat ini waktu tempuh jalur non-tol mencapai 3,5 jam akibat kemacetan dan kondisi jalan. Namun dengan tol ini, waktu tempuh dapat dipersingkat menjadi 1,5 jam saja. Jika studi kelayakan dan desain bisa diselesaikan pada tahun 2025 ini, maka pada tahun berikutnya,
pemerintah pusat dapat langsung melanjutkan ke tahap analisis dampak lingkungan dan pelaksanaan lainnya. Dengan jalan tol ini, bukan hanya kemacetan yang terurai, tapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, terutama di wilayah selatan Lombok. Sekretaris Daerah NTB, lalu Gita Ariandi, sangat berharap proyek Port to Port ini dapat terwujud di masa pemerintahan Prabowo Gibran. Ia menekankan kondisi jalan yang ada saat ini dari kota Mataram ke Lombok Tengah hingga Lombok Timur sudah tidak memadai. Sebagai destinasi pariwisata terkemuka, NTB membutuhkan infrastruktur jalan yang mantap, tidak hanya untuk mendukung berbagai acara nasional dan internasional, tetapi juga demi kelancaran distribusi logistik dan transportasi masyarakat yang lebih cepat dan efisien. Mudah-mudahan terbangun epicentrum ekonomi yang baru. Tol Lombok antara Lembar Kayangan akan membuka babak baru bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Lombok. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.